Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan atas karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, waktu luang, dan Allah memberikan kita semangat untuk dapat hadir dalam kajian tadabbur ayat-ayat Allah ini. Moga-moga waktu yang kita manfaatkan untuk tadabbur ini dapat menjadi wasilah ya, untuk dapat memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan tentu moga-moga menjadi wasilah ya, jalan untuk ikut memperbaiki umat ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah. Ya. Sekarang kita masuk di ayat 55. Ya. Melanjutkan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang membawa mushaf bisa sama-sama kita baca. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa id qultum ya. Wa id qultum ya Musa. Dan ingatlah ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman, kata mereka ini, orang-orang Bani Israel ini. Lan nu'mina laka hatta. Kami tidak akan beriman kepadamu, tidak mau ikut kepadamu, tidak taat kepadamu, hatta narallaha jahratan. Sebelum kami dapat melihat Allah dengan jelas. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Permintaan mereka itu menyebabkan fa'akhadatkumus sa'iqah. Karena perkataan itulah maka kalian disambar petir. Karena ucapan yang seperti itulah, ucapan yang sudah sangat keterlaluan itu, fa'akhadatkumus sa'iqah. Maka kalian disambar petir. Wa antum tanzurun. Dan kamu menyaksikan semuanya itu. Jadi jamaah sekalian, kita telah menceritakan ini kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum Bani Israel ini. Ya, misalnya mereka diselamatkan, yang paling utama tentu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun ya, sehingga mereka selamat dan Firaunlah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan di sini. Jadi ini adalah surah Al-Baqarah, ini surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu surah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi berada di Madinah. Ya. Jadi surah ini surah Madaniyah. Dan surah ini menceritakan kepada Nabi tentang apa ya, nenek moyang atau pendahulu Bani Israel.
Dan oleh Nabi ya, oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad ayat ini dibacakan kepada mereka ya, supaya mereka tahu mereka itu siapa? Orang-orang ya Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang di Madinah itu mereka mendengar tentang ayat ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, membacakan ayat ini kepada orang-orang Yahudi di Madinah agar mereka tahu betapa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka, terutama kepada pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Dan cerita ini sudah dia ketahui ya, di dalam apa? Di dalam Taurat. Jadi kisah tentang penyelamatan mereka ini sudah dia ketahui, baik dari cerita pendahulu mereka maupun di dalam kitab suci mereka. Nah, ini semua diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menyampaikan agar menjadi pelajaran. Jadi kalau sudah ayat Al-Qur'an disampaikan kepada apa namanya kita semua, tentu ini adalah pelajaran pada semuanya. Wabil khusus diingatkan kepada Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena waktu itu orang Yahudi di Madinah itu banyak. Ya, banyak. Dan mereka adalah juga diajak oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama ini. Dimasuk dalam Islam. Karena apa? Karena memang apa namanya sasaran dakwah ini, objek dakwah itu tidak hanya kepada yang beriman dan pada yang muslim, tapi juga kepada yang bukan muslim. Karena Islam itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keselamatan, mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada hidayah. Nah, ini satu lagi ya. Ini satu lagi dari apa ya? Istilahnya kalau dalam tafsir dikatakan bentuk dari pembangkangan orang Yahudi. Ya. Jadi dari dulu pun orang Yahudi atau nenek moyang orang Yahudi Bani Israel itu kayak gitu. Sampai dia mengatakan, saya nggak mau beriman kepadamu, Musa, sebelum saya melihat Allah dengan langsung. Ini kan sudah permintaan yang keterlaluan. Dan ucapan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan azab, yaitu dalam bentuk Allah mematikan. Mereka disambar petir, ya. Mereka disambar petir dan di dalam tafsir-tafsir dikatakan mereka diwafatkan oleh Allah karena sambaran petir itu. Karena ucapan itu adalah ucapan yang dahsyat dari segi apa namanya eh, apa ya dari segi kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dia minta saya tidak mau beriman sebelum melihat Allah dengan terang, dengan jelas, dengan gamblang, dengan nyata. Maka fa'khadatkumus sha'iqah. Ucapan itulah yang menjadikan mereka disambar petir. Terus kalian, jadi ini juga pelajaran bagi kita ya bahwa hal yang sama ya, pada mereka kan begitu. Wah, apa itu hari akhir? Saya nggak pernah lihat tuh hari akhir kan gitu. Mana ada itu hari akhir? Mana ada itu neraka? Mana ada itu apa namanya azab? Ya, ada kan yang ulah-ulah begitu ya orang itu. Mereka tidak percaya kepada hal yang gaib ini. Dan ketidakpercayaan itu kadang-kadang sampai dia meremehkan gitu. Dan hal yang seperti itu juga dilakukan oleh kaum Bani Israel ketika bersama Nabi Musa. Sudah diselamatkan dari Firaun, kemudian juga Allah memberikan karunia dalam bentuk melewati laut dengan aman, kemudian sampai ke daratan, ketika itu kemudian mereka masih juga tidak beriman. Ya. Sampai di sana, di sini dikatakan, jadi itulah watak dari orang-orang Yahudi. Di dalam tafsir dikatakan, mereka itu tunduk dan patuh ketika di dalam ancaman. Tapi mereka mulai bandel ketika mereka dalam kondisi aman.
Ketika tidak disiksa mereka, dan mereka biasanya akan sombong ketika sudah mendapatkan nikmat. Ini ciri karakter yang harus jadi pelajaran kita. Jangan meniru yang seperti itu, ya. Jangan meniru yang seperti itu. Jadi baru taat, baru tunduknya itu ketika dalam ancaman, ya, dalam kesiksaan, ya, dia ikut. Tapi kalau sudah dalam kenikmatan, mereka sombong, bahkan mereka lupa kepada Allah. Nah, ini juga begitu. Mereka minta permintaan yang Nabi Musa pun mengatakan permintaan yang luar biasa menyakitkan. Wa antum tanzurun. Ini kalimat menarik ya. Padahal kalian menyaksikan semua nikmat, ya, dan semua kejadian itu kalian mengetahui. Tapi Allah SWT Maha memaafkan. Ayat berikutnya, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa, kemudian kami bangkitkan kamu. Jadi memang begitu disambar petir, para mufasir mengatakan mereka itu mati. Makanya di sana kan, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah matimu. Setelah mati disambar petir itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Apa tujuannya la'allakum tashkurun? Agar kamu bersyukur. Sekalian, ayat ini hanya menjelaskan seperti itu. Kita tentunya sangat-sangat meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Ketika mereka disambar petir, dikatakan di situ dia meninggal. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Kemudian Allah membangkitkan mereka. Jadi Allah menghidupkan lagi mereka. Jadi mereka tahu bahwa mereka telah disambar petir itu, mereka menyadari. Lalu Allah menghidupkan lagi. Masya Allah ini. Allah sangat sayang kepada hambanya ini. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Agar mereka sadar. Agar mereka, ada kalian sadar. Ya. Kemudian lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian pelajaran yang apa namanya, yang luar biasa dari kisah uh, hiruk pikuknya Bani Israel ini, yang diceritakan lagi oleh Rasulullah kepada mereka orang-orang Yahudi di Madinah, karena mereka juga membuat ulah. Mereka adalah orang yang selalu membuat fitnah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengganggu, menyakiti, bahkan memfitnah uh, Rasulullah dan kaum muslimin, termasuk orang-orang Ansor ketika di Madinah. Diingatkan ini dengan begini cara Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu caranya tidak dengan kekerasan, tapi dengan menadarkan mereka. Apa kamu tidak ingat? Ingatlah terhadap apa yang telah Allah berikan, Allah karuniakan kepada pendahulu-pendahulu kamu. Ya. Agar kamu bersyukur. Tentu kalimat bersyukur, janganlah kamu kufur kepada nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketika seseorang itu kufur nikmat. Jadi kufur nikmat adalah awal dari kufur yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tidak mensyukuri nikmat, gampang merasa tidak puas, ya. Kemudian tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan lama-kelamaan, kalau itu tidak segera kita sadari, tidak menutup kemungkinan itu adalah tanda-tanda sifat-sifat kufur ada dalam diri kita. Makanya di sini jelas sekali, ya, bahwa bagaimana karakter dari Bani Israel atau Yahudi itu adalah yang paling terasa mereka sangat materialistik. Semua ukuran-ukuran materialisme. Materialisme, kapitalisme adalah merupakan ciri mereka. Semua diukur dengan apa namanya, bentuk materi. Kemudian ya, mereka juga orang-orang yang paling sulit, ya,
untuk meyakini terhadap hal-hal yang gaib. Jadi kalau beragama sudah tidak ada kepercayaan kepada yang gaib, ya, maka dia telah beragama pada pandangan-pandangan materi. Jadi materi telah menjadi dasar mereka beragama. Ketika tidak ada keyakinan terhadap yang gaib. Ya. Ya. Jadi kalau nggak ada yang gaib, nggak percaya pada yang gaib itu beragama seperti apa? Ya beragama materi gitu. Materi menjadi reasoning utama. Jadi ukuran bagi dia adalah melaksanakan agama, perintah-perintah agama kalau ada imbalan yang langsung secara materi. Yang menguntungkan dalam pandangan dia untungan materi. Makanya beragama seperti ini nggak mau dia berkorban. Ya. Ini pelajaran penting. Ya. Yang harus menjadi apa namanya ya bagi kita. Jadi tertutup sama sekali saluran-saluran kepada hal yang gaib. Padahal kita tahu bahwa di ayat pertama surat Al-Baqarah yang dikatakan bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, itulah beriman, itulah bertakwa. Jadi kalau bertakwa sudah tidak memiliki kemampuan untuk iman kepada yang gaib, saudara, berarti kita telah menjadikan materi sebagai paham agama kita. Na'udzubillah. Dan itu akan seterusnya. Ukurannya ukuran materi dalam beragama. Sampai begitu, dia ikut perintah-perintah agama itu kalau ada implikasi materi. Kemudian Allah SWT menceritakan kembali di ayat ini, di ayat berikutnya, وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nah, ini nikmat Allah yang lain lagi. وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Kemudian kami naungi kamu, ya. Kami naungi kamu dengan apa ya? Dengan awan, dengan awan. Dan wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan atas kamu manna wassalwa, yaitu manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kamu min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Wa ma dzalamuna, dan janganlah kamu menganiaya diri. Janganlah kamu mendolimi diri. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan apa istilahnya? Kami eh, tidaklah mendolimi, melainkan kalianlah yang menganiaya diri kalian sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kalian yang mendolimi. Jadi Allah tidak mendolimi hambanya, tapi kalianlah yang menganiaya diri sendiri. Nah, ini nikmat lain lagi yang Allah berikan. Wadhallalna ini kalau saya lihat di bahasa tafsir adalah wadhallalna itu kami apa? Kami kirim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim awan, dan awan itu menaungi mereka dari panas terik. Masya Allah ya. Jadi bagaimana Allah memberikan nikmat lagi. Jadi sudah berapa lagi nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat besarnya. Allah kirim awan itu sehingga mereka terhindar dari teriknya matahari. Karena kita bayangkan bahwa memang daratan itu daratan yang terik, daratan yang gersang, ya. Kemudian Allah kirimkan awan. Dan awan itu dikatakan di dalam mufassir, awan itu memberikan kesejukan, dan tidak hanya kesejukan, dia membawa rintik-rintik hujan sehingga mereka menyaman. Tidak hanya itu, wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Dan Allah ya tidak hanya mengirim awan untuk menaungi mereka, tetapi juga Allah mengirimkan manna wasalwa. Manna ini di beberapa mufasir dikatakan adalah dia sejenis makanan, ya. Dan makanan ini dapat ada di apa namanya di pohon-pohon gitu ya. Dan rasanya uh,
manis ya. Jadi bukan bagian dari pohon itu, tapi Allah datangkan manna itu. Ada yang mengatakan ini adalah sejenis sejenis serangga, kan serangga itu halal ya. Yang serangga ini dapat menjadi makanan rasanya manis seperti madu. Tapi ada yang mengatakan hasil dari serangga itu atau mungkin juga dari jadi madunya itu yang dia minum. Banyak itu di pohon-pohon tumbuh. Kemudian Allah juga mengirim wassalwa dan Allah mengirim as-salwa. Apa itu salwa? Salwa itu para mufasir mengatakan ini adalah juga kelompok hewan yang Allah datangkan ada di situ. Ada yang mengatakan sejenis burung, yaitu burung puyuh. Kalau burung puyuh itu kan burungnya bisa dimakan, kemudian telurnya juga bisa dimakan. Ketika itu Allah mengirimkan banyak sekali itu. Mana wasalwa itu. Allah turunkan kepada mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi terik panas, kemudian Allah kirim apa namanya awan. Lalu Allah mengirimkan makanan. Ya kan? Ingat makanan. Kemudian perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah oleh kalian apa yang telah direzekikan oleh Allah dari yang baik-baik. Jadi ini adalah rezeki yang baik yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Ya. Tentu timbul pertanyaan, apakah mereka bersyukur? Kan tadi perintahnya supaya kalian bersyukur. Apakah mereka bersyukur? Ternyata mereka tidak bersyukur. Apa buktinya? Di ayat terakhir ini, wa ma dzalamuna. Tapi mereka justru mendolimi. Mereka zalim. Mereka berbuat zalim. Ya. Dan walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya. Dan justru mereka itu tidak lain adalah menganiaya diri sendiri. Jadi mereka tetap tidak mau bersyukur. Mereka kufur terhadap nikmat itu. Mereka merasa bahwa ini nggak cukup. Ya. Dan ini selalu membuat repot Nabi Musa. Karena nanti juga di ayat berikutnya mereka akan minta macam-macam kepada Nabi Musa itu. Gitu. Minta macam-macam kepada Nabi Musa agar Nabi Musa minta kepada Allah untuk diberikan ini, untuk diberikan ini. Tapi itulah sekalian menggambarkan sifat mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini. Dan ini juga diceritakan oleh Rasulullah kepada mereka Yahudi Madinah itu. Ingatlah ketika nenek moyangmu dalam kesulitan, dalam kepanasan, Allah mengirim awan. Dan ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, Allah mengirim makanan di sekitar-sekitar mereka yang banyak dijumpai. Dan semua itu adalah min thayyibati ma razaqnakum. Itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu saudara, rezeki itu jangan dinilai hanya fisik. Rezeki itu kalau definisi para ulama adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah rezeki. Baik fisik maupun non-fisik. Makanya rezeki itu ada yang intangible, ada yang tangible. Ada yang rezeki itu dalam bentuk fisik, makanan. Dan semua yang Allah berikan ini adalah rezeki. Ya. Dan ada yang tidak dalam bentuk rezeki, dalam bentuk fisik. Ya kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, ya. Kita diberikan ilmu, kita diberikan apa namanya kemudahan dalam membayar. Ini semua adalah rezeki. Allah mengatakan itulah rezeki. Bahkan Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang telah Allah berikan. Nah, sekalian, tetapi salah satu dari karakter mereka adalah mereka tetap tidak apa namanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menzalimi diri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri mereka itu? Yang dikatakan menzalimi diri itu pertama mereka melanggar perintah Allah. Mereka berbuat maksiat, mereka berdosa, mereka menyakiti nabinya, mereka menyepelekan perintah nabinya, mereka tidak mau mengikuti uh, perintah Allah. Itu zalim. Jadi definisi zalim, ingat kemarin sudah kita bahas. Zalim itu adalah segala macam bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Bentuk pelanggaran terhadap Rasulnya, Rasulullah. Itu adalah bentuk dari kezaliman. Dan
ternyata mereka memang justru dengan nikmat-nikmat itu tidak makin bertambah iman, tapi mereka justru semakin bertambah kufur. Kemudian dari ayat ini sekalian, sebenarnya banyak kita bisa kaji ya dari segi sains, ya kan. Apa itu manna wasalwa, ya? Bahwa ini menjadi apa ya? Menjadi topik yang menarik, ya. Kalau itu memang sebangsa serangga, pantas kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu menghalalkan serangga. Ya. Jadi serangga adalah makanan yang halal. Bahkan sekarang ini salah satu sumber protein yang murah dalam produksi massal adalah serangga. Dibanding mengadakan hewan ruminansia kan butuh ini. Tapi serangga ini. Makanya di Kanada dan di beberapa tempat yang lain untuk mencukupi apa namanya protein hewani itu suatu dia menternakkan serangga, ya, dalam bentuk belalang dan sebagainya, ya. Ya, saya dulu waktu kecil sering itu ya nangkap belalang kemudian sudah dapat kita bakar gitu ya. Karena apa? Karena ini. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai banyak itu serangga dalam bentuk makanan ini. Ya. Kemudian wasalwa adalah apa namanya burung. Makanan keduanya adalah makanan-makanan yang baik. Baik itu kan dua ya. Baik itu adalah pertama adalah tentu baik dalam arti dia adalah halal dan yang kedua baik dalam artian nilai gizi, ya, kandungan gizi yang terbaik. Semua orang mengatakan bahwa kalau dikatakan ini adalah keduanya itu berarti dia memang mengandung gizi yang baik. Makanya di dalam Al-Quran selalu dikatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik dari rezeki. Kenapa? Karena di dunia ada yang nggak baik. Tapi dasar manusia kadang-kadang mencari yang tidak baik. Padahal yang baik itu banyak. Allah menyuruh makan yang baik yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik gitu ya pertanyaannya. Loh, kok Allah menciptakan yang tidak baik? Loh, yang tidak baik itu artinya tidak baik untuk kita makan, tapi baik untuk yang lain. Jangan lupa ya. Karena apa? Karena fungsi makhluk diciptakan oleh Allah itu fungsinya banyak. Ada yang fungsinya untuk lingkungan, ada fungsinya untuk makhluk yang lain. Tapi untuk manusia sudah diberikan yaitu yang terbaik. Dan yang terbaik itu banyak. Tapi manusia sering sekali lebih suka mencari yang tidak baik. Karena itu orang-orang yang beriman pasti dia akan mencari rezeki yang baik. Karena perintah. Makanya mereka yang mencari yang tidak baik dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang menzalimi diri. Ya kan? Ya kalau kita lihat tidak semua hewan memang bisa dimakan, tapi jangan lupa bukan berarti hewan itu nggak baik. Hewan nggak baik untuk kita, tapi mungkin berfungsi untuk siklus hidup bagi yang lain. Mungkin bermanfaat bagi alam, bermanfaat bagi tumbuhan, bermanfaat bagi hewan yang lain. Karena apa? Jangan sampai semuanya dimakan oleh manusia dan makhluk yang lain tidak dapat. Karena itu Allah sengaja berikan yang terbaik. Nah yang terbaik ini ada yang sudah disediakan oleh Allah langsung, ada yang memang manusia harus memilih. Karena itu kita perlu tahu ilmu tentang makan. Jadi literasi tentang makanan ini harus dikuasai oleh kita. Karena sesungguhnya Allah menyediakan sumber makanan yang banyak yang ada di muka bumi ini dan yang baik itu banyak. Yang baik itu tersedia cukup. Makanan yang baik yang Allah sediakan itu lebih dari cukup. Ada yang bisa dimakan langsung, ada yang bisa diolah, atau yang harus diolah terlebih dahulu. Ya, jadi ini pedomannya. Tapi jangan sampai wama zolamuna. Nah ini sifat mereka. Sudah mendapat nikmat yang banyak dan tidaklah mereka itu menganiaya kami. Jadi istilahnya menganiaya Allah itu apa sih? Menganiaya kami itu tadi berbuat maksiat, dosa, melanggar, tidak menurut, menyakiti Nabi. Nah, bentuk menyakiti Allah itu sebetulnya dia menyakiti diri sendiri. Jadi menyakiti Allah atau mendolim kepada Allah itu adalah sekali lagi berbuat maksiat, dosa, dan melanggar perintahnya. Itu adalah mendolimi kami, kata Allah. Dan hakikatnya kalau dia mendolimi Allah, sebetulnya dia mendolimi diri sendiri. Sekalian, kalau kalian berbuat baik, sebetulnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kalian taat kepada Allah, untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita.
Kalau kalian sholat, apa sholat untuk Allah? Enggak, sholat untuk kita. Kalau kalian misalnya berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk Allah, untuk kita. Makanya dalam Islam, kenapa kita disuruh berbuat yang terbaik? Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji siapa yang paling baik. Jadi kita itu disuruh berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik itu untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 itu. In ahsantum, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jelek, berbuat zalim kepada Allah, maka kezaliman itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini penting, saudara. Karena itu kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baiklah, karena kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kalau kalian belajar, lelah belajar, itu untuk kebaikan kamu, supaya kamu dapat ilmu dengan ilmu itu. Kalau kalian lelah dalam perbuatan baik, yakinlah karena itu adalah untuk dirimu. Tapi kalau kalian bermalas-malasan perbuatan baik, itu juga kembali kepada dirimu. Sekarang pilihannya pada kita. Makanya di tafsir di tadabbur sebelumnya, Allah itu memberikan kepada kita dua kehendak, ya, ya, yaitu kehendak untuk berbuat baik dan kehendak untuk beramal. Karena semua pilihan pada kita. Makanya wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itulah watak mereka, itulah karakter Yahudi itu, mereka sering sekali menzalimi kami, menzalimi Allah, menyakiti Nabi. Maka di dalam tafsir nanti ayat berikutnya, bukan hanya menyakiti Nabi, mana mereka membunuh Nabi. Nabi Isa itu dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria mereka bunuh. Semua. Jadi kalau orang biasa dibunuh wajar sekarang. Nabi aja dikerjain sama dia. Ya. Terus kalian, satu ayat lagi saya ingin apa namanya kelanjutan dari nikmat ini. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa idh qulna. Nah, ini juga kalimat dan ingatlah. Jadi Allah selalu mengajak untuk ingat-ingatlah, ingatlah terhadap nikmat Allah, yaitu ketika kami berfirman kepada mereka itu, ya. Apa nikmat? Masuklah kamu. Udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kamu ke negeri ini, yaitu ke negeri Baitul Maqdis. Dan makanlah dari fakulu minha haitsu syi'tum. Dan makanlah dari hasil bumi yang ada di wilayah itu. Ya. Yang sampai dikatakan di gini, rogodau, ya, apa namanya, dengan nyaman, dengan enak. Jadi makanannya itu enak. Ya. Kemudian wadkhulul baba sujjada. Kemudian masukilah pintu gerbangnya, wadkhulul baba sujjada, dengan bersujud. Masuklah kamu ke dalam Baitul Maqdis itu dengan bersujud. Ini juga kita tahu mengapa betapa mulianya Baitul Maqdis itu. Sampai Allah saja menyuruh kepada Bani Israel, masukilah melalui pintu dengan bersujud. Wakulu, dan ketika sambil sujud itu wakulu, dan sambil berkata, khittatun naghfir lakum khotoyakum. Khittatun, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Jadi bersujud sambil mengatakan seperti bebaskan kami dan kami akan mengampuni kesalahan. Wasanazidul muhsinin, ya. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami dengan pemberian yang banyak, dan kami tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekalian, Allah itu kalau sudah memberikan nikmat, nikmat itu tidak pernah dicabut oleh Allah.
Tapi yang membuat nikmat itu berubah menjadi malapetaka itu manusia sendiri. Ya, manusia sendiri yang merubah nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu menjadi azab. Ya. Allah nggak pernah mengganti dengan yang lebih buruk. Bahkan Allah memberikan itu yang baik-baik. Tapi ulah manusialah kemudian nikmat itu menjadi rusak. Ya contoh dalam ilmu sains mudah sekali. Allah memberikan hutan. Hutan itu sumber makanan, sumber obat, sumber semuanya. Tapi lalu manusia apa? Membabat hutan. Kan gitu. Apa akibatnya? Akibatnya banjir. Emang Allah yang merusak hutan? Enggak. Dari sana hutan itu begitu indah. Tapi ulah manusia yang rakus, manusia yang tamak, manusia yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hutan yang tadinya merupakan nikmat menjadi malapetaka. Siapa yang menjadikan hutan yang tadinya nikmat jadi malapetaka? Manusia, manusia. Allah tidak pernah merubah. Kitalah yang merubah nikmat itu menjadi malapetaka karena kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kisah ini, walaupun seperti itu Bani Israel kesalahan begitu banyak, nikmatnya begitu banyak, tapi Allah masih memaafkan, masih memberikan kesempatan, ya, mengingatkan, memperingatkan, ya. Sampai di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk memasuki apa namanya Baitul Maqdis. Ya. Cuman perintahnya ini kemudian mereka tidak mau. Kalau di dalam penjelasan tafsir ini dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan. Mereka diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis, melewati pintu dengan bersujud, mereka nggak mau. Kenapa? Kami nggak mau masuk ke daerah situ. Kenapa? Masih ada orang di dalamnya, orang-orang yang kuat, gagah gitu kan. Kami nggak mau masuk sebelum orang-orang itu terusir. Padahal Allah sudah menyuruh pada melalui Nabi Musa masuk. Kamu akan menang nanti. Tapi mereka udah karena sudah biasa melanggar, mereka nggak mau. Kami mau masuk kalau orang itu sudah keluar dulu. Sampai di surat Al-Maidah itu saking saking nggak maunya, walaupun Nabi Musa sudah membujuk mereka, mereka nggak mau. Sampai perkataan mereka yang kurang ajar, kami mau nunggu di sini. Silahkan kamu sama Tuhanmu aja pergi perangi mereka. Kalau sudah selesai baru saya masuk. Coba itu kurang ajarnya mereka. Sampai mereka mengatakan, silahkan kamu dengan Tuhanmu pergi duluan. Perangi mereka, baru nanti saya masuk. Coba perkataan orang Bani Israel itu kurang ajarnya kayak. Istilahnya itu nyuruh kepada Nabi Suma dengan Tuhannya gitu. Terus kalian, jadi ini juga kembali mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan Korea itu adalah Baitul Maqdis, dan inilah yang selalu menjadi apa ya, menjadi kata-kata mereka bahwa Baitul Maqdis itu adalah tanah mereka, tanah perjanjian mereka. Ingat ya, tidak ada yang pernyataan bahwa itu. Tidak ada yang mengatakan Baitul Maqdis itu untukmu, enggak. Masukilah daerah itu. Ya, dengan bersujud. Artinya bersujud itu apa? Dengan bersujud itu dengan merendahkan diri kepada Allah, dengan beristighfar, dengan memohon kepada Allah, bebaskanlah kami. Ya. Tapi apa yang terjadi? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ini kemudian. Dan ternyata lalu orang-orang yang zalim di antara mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Fabaddalan ladzina dzalamu. Ya, mereka telah mengganti ya orang-orang yang zalim di antara mereka dengan perkataan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu. Karena sebab itulah kami turunkan, kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena perbuatan fasik mereka. Jadi diberi nikmat, disiksa, kemudian dimampuni lagi, disiksa, diampuni lagi, berkali-kali. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kesempatan kita untuk jadi baik. Bahkan dosa syirik saja diampuni oleh Allah kalau sampai tidak terbawa mati. Tapi kalau sudah terbawa mati ya tidak ada kesempatan. Baik hadirin, jadi itulah Masya Allah kita disuguhi dengan sebuah kisah yang luar biasa. Pelajaran yang menarik. Walaupun role modelnya, contohnya adalah Bani Israel. Tapi Al-Quran adalah untuk kita. Kalau ada cerita buruk,
atau kisah yang tidak baik supaya kita tidak mengikuti mereka. Supaya kita menjauhi karakter yang seperti itu. Karena itu adalah sifat-sifat yang buruk. Jangan mengikuti orang yang berbuat zalim. Karena kezaliman itu akan berakibat pada diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tanpa tadabbur ini. Silakan kalau masih ada waktu. Saya berikan kepada. Syukron jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Setelah ini insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ikhwan maupun yang akhwat dan yang offline maupun yang online. Dipersilahkan untuk mengangkat tangan apabila masih ada pertanyaan. Ada dua akhwat yang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Agak Ustadz. keras. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi kan dijelaskan memang banyak sekali makanan yang baik, namun tidak semua terjamin kehalalannya. Apalagi di dunia perkampusan ini kan banyak sekali yang menjual makanan enak dan rasanya nikmat. Nah, bagaimana ketika kita ingin membeli sesuatu makanan tersebut, namun kita ragu atas kehalalan barang tersebut. Contohnya kita mau beli bakso, harganya murah. Nah, namun kita itu ragu atau takut ketika daging yang diolah itu hewan yang sudah mati atau bukan karena disembeli atau daging tersebut itu dicampur dengan barang-barang yang tidak halal. Nah, langkah yang kita ambil tuh bagaimana sih? Apakah kita nggak jadi beli aja gitu demi menjaga kita gitu? Terima kasih. Baik, ada satu lagi sekalian. Ya, Afan. Ustaz izin bertanya. Agak keras ya, Afan. Terkait tadi yang bahwa Allah itu tidak akan mencabut nikmatnya kecuali karena manusia sendirilah yang mencabut nikmatnya karena durhaka kepada Allah. Kemudian bagaimana tanggapan Ustadz terkait orang-orang yang tercabut nikmat iman dan Islamnya pada dirinya padahal dahulu mereka itu sholat 5 waktu bahkan juga sholat sunnah kayak tahajud kemudian duha. Bagaimana cara kita agar tetap Allah jaga nikmat iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Mungkin itu saja Ustaz. Ya, jazakumullah pertanyaannya. Dan yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap makanan yang ada? Jadi hukum apa namanya makanan itu eh, apa namanya jelas sebetulnya dalam Islam itu, ya. Allah mengatakan prinsip untuk memakan makanan itu adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Makanlah yang halal dan baik. Ini penting sekali untuk kita ingatkan. Bahwa ternyata agama itu penting. Sampai urusan makanan saja dalam Islam itu adalah sikap beragama kelihatan. Jadi sikap beragama orang itu kelihatan ketika milih makanan. Kalau orang makan sembarangan, tidak memperhatikan dua prinsip tadi, halal dan baik, berarti keislaman dan keimanan dia sedang lemah. Bahkan perlu dipertanyakan. Inilah mengapa beragama itu diperlukan. Ketika makan saja itu membutuhkan agama. Ketika milih makanan saja itu agama hadir. Kenapa? Karena untuk milih makanan aja kita itu harus ngerti agama, ngerti hukum. Ya, penting. Kemudian kalau Allah mengatakan makanlah yang halal dan yang baik, kita harus yakin berarti di dunia ini ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ya, ngerti ya? Berarti kita disuruh milih yang halal. Kalau Allah menyuruh yang milih yang halal, karena yang halal itu banyak. Lebih banyak yang halal sebetulnya. Ya. Yang kedua, Allah menyuruh kepada kita untuk memilih makanan itu prinsip kedua adalah thayyib, harus baik. Berarti memang di dunia ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk. Ya. Istri itu Bu Elis itu ahli jamur. Jamur itu ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Jangan mengatakan mengapa Allah menciptakan yang beracun. Yang beracun itu penting. Karena yang beracun itu berfungsi untuk melakukan dekomposisi terhadap barang-barang yang lain.
Tapi Allah menyediakan yang baik, yaitu yang tidak beracun. Sama. Nah, untuk bisa menentukan mana yang baik ya udah ilmu. Ya kan harus ada ilmu. Itu prinsip penting ya. Bahwa ternyata saudara, beragama itu adalah fundamental dalam hidup. Karena mau makan saja harus ada agama dalam diri. Kalau nggak ada agama kita makan sembarangan. Yang kedua, bagaimana kalau kita harus memilih makanan? Memang begini, kalau menurut Dr. Anton Apriantono ya, beliau dulu selain menteri adalah ahli di bidang halal. Yang paling sulit memakan dan memilih makanan itu adalah makan olahan. Ini hati-hati. Ya kan, makan olahan itu paling sulit. Kami waktu berkunjung, saya sering mendampingi Pak Anton waktu ke luar negeri, karena saya sebagai sekretaris menteri, saya selalu katakan bahwa menteri selalu ditanya itu negara yang akan kita kunjungi, nah, kira-kira prefernya menteri ini makan apa? Saya jawab, menteri prefer makan ikan, dan ikannya utuh. Ikan nggak usah diolah. Saya mengatakan gitu, karena itu paling aman. Jangan diolah ditambah lain. Karena kalau ikan itu kan walaupun nggak disembelih kan halal, ya gitu kan, dan segar. Kita selalu kalau luar negeri makan ikan, makan hasil laut. Pernah kami di Polandia itu disediakan makanan yaitu daging muda dari sapi bison. Tahu nggak bison? Bison itu sapi yang besar. Nah kalau sapi muda ya muda gitu. Kita sudah disediakan menyembelih satu hanya untuk nyambut kami. Tapi saya katakan, mohon maaf Menteri nggak makan. Karena kami sudah dari awal dalam protokol dari awal sudah kami sampaikan, Menteri hanya makan ikan. Ya kan? Kenapa? Ya jawabannya kan ya sulit untuk menjelaskan begitu kan. Kenapa? Karena ternyata tidak disembelih dengan cara yang baik. Ya kami nggak mau makan. Ya paham. Jadi akhwat sekali lagi ini semuanya, ketika makanan itu tidak pasti atau ragu, maka kita ikut pedoman dari Nabi. Nabi mengatakan begini, Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ini hadis sahih. Tinggalkan yang meragukan kamu dan pilih yang menenangkan hati, yang tidak meragukan. Udah pedomannya itu. Kalau kalian ragu, tapi teman-teman makan, yo teman-teman silahkan. Kalau kamu ragu kan ya ikuti. Jangan. Itu pedoman. Karena yang meragukan itu tidak menenangkan hati dan bentuk dari sumber dari ketakutan, sumber dari ketidaktenangan, bahkan sumber dosa. Itu saja pedoman intinya. Nah sekarang pertanyaannya, kita harus makan nih Ustadz, gimana? Ya kan? Nah tadi saya katakan bahwa yang paling sulit, MUI pun juga paling sulit kalau sudah mendeteksi makanan olahan langsung. Itu sulit sekali. Karena mulai dari cara masaknya, bumbunya, itu paling sulit. Ya kan? Makanya kita harus mempunyai sikap yang tegas. Kalau harus milih, ya milih yang paling aman. Kalau yang sudah tersedia dan kita ragu, kita pilih yang paling aman. Kita harus sampaikan jujur. Saya pada waktu di Jerman selama 5 tahun, itu selalu di sana namanya pesta ya, pesta minum bir gitu ya. Tapi dari awal selalu mengatakan saya minum orange juice dan apple juice, nggak mau yang lain. Lalu pernah dia nanya kepada saya, nah ini pertanyaannya nih, saya jawab harus ilmiah kan. Mengapa sih Munif nggak mau makan anggur kan minum bir? Kami semua minum bir biasa aja gitu. Ya minum bir lah untuk senang-senang. Saya jawab begini waktu itu. Saya tidak minum bir karena tubuh saya tidak butuh bir. Tubuh saya adalah butuh protein, butuh karbohidrat, butuh ini. Dia nggak bisa jawab itu. Jadi ini jawabannya harus ilmiah nih. Kalau nggak ilmiah bertele-tele nanti ini. Kalau jawab agama nanti nanya kenapa agama melarang. Sulit saya menjelaskan. Karena dia nggak beriman. Saya katakan tubuh saya tidak butuh bir. Saya untuk senang-senang, saya bisa senang hari ini tanpa bir. Karena orange juice ini juga sudah enak, gitu menyenangkan. Paham ya? Jadi intinya begitu, kita harus. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Ahmad bagus sekali. Bagaimana sikap kita? Allah itu telah berikan nikmat. Tapi karena ulah manusia, nikmat itu berubah menjadi nikmah, artinya menjadi malapetaka, menjadi ini. Ya kan? Tentu untuk dapat menjadikan nikmat itu memberikan manfaat kepada kita, itu kita harus tahu hakikat nikmat itu untuk apa. Pertama bahwa Allah memberikan nikmat itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nikmat itu
selalu mempunyai dua tujuan, ya, yaitu untuk menjadi ujian dan sekaligus menjadi karunia. Yang membedakan itu kadang-kadang tipis, bahwa itu menjadi karunia dan menjadi nikmat itu adalah dari pemahaman kita terhadap nikmat itu. Kita sering mengatakan bahwa ini sudah layak, ini sudah milik kita, ya. Kemudian saya bebas menggunakan. Tapi ada yang mengatakan bahwa di dalam nikmat itu ada apa ya, itu ujian. Maka kita akan beda mensikapinya. Sama saja ketika ada orang yang tuduhnya rajin, kemudian dia telah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa membaca Al-Quran. Ingat loh, kita bisa melakukan kebaikan itu nikmat yang paling tinggi. Bersyukurlah kamu. Makanya ketika kita selesai sholat, kenapa kok disuruh istighfar? Pertanyaannya. Loh, baru saja melakukan sholat kok disuruh istighfar? Istighfar setelah sholat itu bukan minta ampun kepada Allah karena sholat kita salah. Istighfar setelah sholat itu bentuk kita bersyukur bahwa hari ini bisa sholat. Ngerti? Hari ini bisa sholat, ya Allah, syukur. Bersyukurlah kalau Anda bisa sholat duha. Bersyukurlah kalau Anda bisa sholat berjamaah dalam 5 waktu. Syukuri dengan istighfar. Makanya kalau Nabi itu istighfar sampai 100 kali, bukan minta ampun. Minta ampunnya itu karena bersyukur. Bersyukur karena Allah memberikan keistiqomahan dalam keimanan. Itu ya. Jadi, untuk kita bisa istiqomah, itu ada 3 syarat. Yang pertama, kita harus selalu berdoa minta kepada Allah agar Allah selalu mengingatkan pada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya nikmat yang kita miliki ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, itu menjadi nikmat tertinggi yang terus kita miliki, maka kita harus selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah iman. Jangan meremehkan doa. Kita harus berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah menguatkan kita. Moga-moga Allah selalu membuat kita selalu ingat kepadanya. Jadi untuk ingat kepada Allah saja harus kita minta. Karena manusia itu cenderung lupa kepada Allah. Coba dalam sehari, ya, kadang-kadang kita nggak terasa bahwa hari ini belum baca Al-Quran. Ternyata hari ini nggak nyari. Dua-dua hari nggak baca Quran. Ya, itu adalah sebetulnya peringatan. Jadi banyaklah selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, supaya nikmat yang ada di pilihan kita ini, maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya misalnya, kalau kita ini mendapat nikmat, maka bersyukurlah. Kalau kita mendapat rezeki, maka berbagilah rezeki itu. Kemudian kalau kita diberikan oleh Allah waktu luang, maka waktu luang itu gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang positif, ya, untuk memperbaiki ibadah kita. Karena kalau tidak akan sulit. Kemudian yang ketiga adalah husni ibadatik. Husni ibadatik itu adalah upayakan setiap hari itu kita punya rencana untuk melakukan kebaikan. Jadi harus direncanakan kebaikan. Kebaikan itu nggak bisa spontan, saudara. Nanti ini enggak, kebaikan itu harus direncanakan. Apalagi kebaikan yang unggul itu harus kita rencanakan. Jadi terbiasalah membuat rencana hidup. Kalau bisa rencana hidup itu bukan hanya tahunan, bulanan, bahkan harian. Hari ini jam segini saya harus ke perpustakaan baca buku, harus ini. Dengan membuat tabel kegiatan itu akan menghindari Anda untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kesia-siaan. Saya kira itu ya kuncinya ya. Banyak sih yang lain, tapi intinya 3 itu kata Rasulullah. Mintalah selalu kepada Allah untuk ingat kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk senantiasa bisa bersyukur, dan ingatlah, mintalah kepada Allah untuk terus memperbaiki. Saya mengartikan memperbaiki hidup itu adalah membuat perencanaan yang detail, yang baik, yang rapi, sehingga waktu kita efisien. Karena kalau nggak ada perencanaan itu kita nggak ngerti, kita ini maju apa mundur gitu. Kita ini melakukan hal yang positif apa negatif. Hari ini lebih banyak positifnya apa negatifnya? Atau negatif semua? Itu karena nggak ada perencanaan kita. Kita nggak punya timeline, kita nggak punya ukuran indikator untuk menilai bahwa ini. Anda akan enak kalau hidup Anda mempunyai rencana harian.
Dan Anda akan menyesali ketika target yang Anda targetkan hari ini nggak tercapai, itu akan menyesal. Dan untuk menyesali itu, kalau para sahabat itu adalah dihukum. Apa hukumannya? Memperbanyak sedekah, menyedekahkan harta, istighfar diperbanyak. Yang tadinya istighfar 100 kali, dia naikkan menjadi 200 kali. Kenapa? Karena tidak tercapainya target kebaikan hari kemarin. Masya Allah. Kalau Anda bisa begitu, saya yakin luar biasa. Antum menjadi orang yang produktif. Produktif menghasilkan kebaikan. Saya kira itu. Ya.